Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk arti hadirmu dari Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Terima kasih ya sudah support channel Nona Pastel. Semoga yang nonton channel Nona Pastel diberi kelimpahan dengan kemakmuran, kesehatan, kebahagiaan, dan kedamaian. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Kita akan lihat the truth dari crosswatcher Scorpio. Oke. Kalau bisa bicara dari sisi terjujur kamu, dia, bukan kamu. Dari sisi terjujur dia, kira-kira apa sih bunyi yang terdengar di telinga kamu? Ya, the truth, crosswatcher Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Februari 2024. Clarify, my darling angels. Thank you, thank you. Thank you. I look for you everywhere. Aku lihat kamu di mana-mana. Ya. Ini perasaan berarti terkoneksi ya. Kita nggak mungkin ngeliatin seseorang gitu di mata kita tuh ngeliatin orang itu mulu gitu. Padahal lagi nggak bareng sama kita. Ini kayak koneksi intuisi, ketemu intuisi. Chemistry, spiritual connecting. Chemistry-nya kuat. Oke? Yang kedua, I replay our conversation over and over. Aku ngulangin semua percakapan kita lagi dan lagi. Nah, chemistry, rasa kehilangan. Kalau long distance apalagi ini ya. I feel you even though we are apart. Aku masih bisa ngerasain kamu meskipun kita nggak bareng lagi. Oke? Kangen ya, kehilangan. Bottom of the deck, it's time for me to heal. Ini waktunya aku untuk pulih. Apapun yang terjadi antara kamu dan dia, masing-masing di antara kalian berusaha untuk merasa damai. Jadi hubungan ini akan pergi atau tetap berada bertahan. Itu kalian udah ya ikhlas ya, udah nothing tulus lah, udah merasa udah berdamai dengan situasi apapun yang terjadilah. Itu ada di fase itu ya kamu sama dia. So mungkin ini momen yang proses hubungan kalian yang memang lagi tidak ada di situasi yang nyaman, tapi ini juga seperti nunjukin ke dia bahwa dia cinta dengan kamu. Buktinya dia masih ngerasa kehilangan kamu. Oke? Oh, energi dulu. Kita lihat energi kamu. Energi Scorpio Februari 2024. Scorpio Februari 2024. Clarify, please, my darling angel Scorpio Februari 2024. Clarify, please. Clarify, thank you. Okay, Scorpio. Walking away. Nah ini, kamu udah nggak mau lagi ada merasa nyaman di hubungan itu. Ada pemahaman di fase dalam perjalanan kamu. Ya, kamu mungkin ngerasa yang terjadilah. Hubungan kamu udah mulai berdamai bahwa hubungan ini udah berakhir. Bahwa kalian gak bisa bersama. Itu kamu udah berdamai di fase itu ya. Oke. Man holding a heart. Pemulihan perasaan. Kayak roller coaster ya. Kalau kita dengan sadar meninggalkan orang yang kita cintai,
itu kayak nggak nyaman ya, pasti sedih ya, sakit hati, kecewa, rasa-rasa negatif, rasa-rasa positif itu nguras kamu gitu. Rasa positifnya apa? Nguatin diri buat terima, berdamai dengan keadaan itu nggak mudah. Nah, itu yang menguras. Positifnya ya harus damai. Kamu mulai nemu gitu dalam diri kamu, caranya kamu damai gitu. Sudah ada kemampuan di dalam diri kamu untuk merasakan kehilangan dan berdamai dengan kehilangan itu. Nah, kamu udah ada di fase itu. Apa bahasanya? Sudah ada di titik ikhlas, rela gitu. Ya udah, kalau emang rasa kehilangan itu sudah berganti dengan berdamai dengan situasi, mengikhlaskan. Oke? Kamu ada di fase itu. So, ini mungkin cukup, jangan terlalu baper ya. Desire. Ya. Gimana cara ngomong jangan terlalu baper ya, saya terlalu kejam. Maksudnya gini, caranya gimana ya? Mengalihkan rasa sedih, dan akhirnya ada di titik berdamai dengan keadaan dan kenyataan. Ya itu, nggak usah ngerasa-rasain berlebihan. Oke? Ya gimana? Ada prosesnya, nanti kayak kemampuan spiritual kita tuh akan berproses di sana. Masing-masing punya kekuatannya sendiri, ya kadarnya sendiri. Saya ngeliat kamu udah tidak mau lagi tinggal di memori. Kamu udah gak mau lagi. Februari ini kayak kamu gak mau lagi tinggal di memori manis dengan dia. Rasa perasaan kamu sama dia udah gak mau lagi. Kamu mulai untuk merasakan diri kamu yang sekarang ini dengan desire kamu sendiri. Ya, ini kayak udah di titik ikhlas. 5 chakra Archangel Gabriel. Ini komunikasi. Ya, ada di tenggorokan chakra kelima. Oke? Warnanya putih ya, kalau nggak salah. Oh, warnanya apa? Soalnya Archangel Gabriel ini putih ya, lambangnya putih. So, this is about communication. Ya. Komunikasi itu kebanyakan kamu pakai hati kamu di sini. Atau mungkin afirmasi. Kamu berusaha untuk afirmasi hal-hal baik yang akan menghampiri perjalananmu. So, Archangel Gabriel juga seperti seorang yang, ini malaikat besar, malaikat tinggi yang mencatat semua tindakan kita. So, kesadaran untuk melakukan yang benar, bicara yang benar, yang itu mengalir benar dari hati kamu. Oke. So, kamu tegaskan sama dia bahwa hubungan ini sudah berakhir. Bicara dengan jelas ya, clear. Bottom of the deck. Oh, Goddess of the Moon, Pisces energy. Intuisi. Oke. Bergerak dengan intuisi. Februari 2024. Oke. So, ini intuisi sama perasaan ya. Jadi kayak connecting suara hati, inner voice. Energi ini tuh kayak ngasih tahu kamu, ikutin suara hati kamu. Jangan tinggal di memori masa lalu. Baik bahagia maupun enggak itu udah jadi memori. Ikutin aja inner voice atau suara hati kamu. Oke? Seperti biasa, arti hadir kamu. 1 kamu, 2 dia, 3 arti hadir kamu, bottom of the deck. Ya. Itu bottom of the deck itu punya kamu, energi kamu. Oke? Clarify for Scorpio arti. Oke. Scorpio arti hadir Februari 2024. Scorpio Sun,
Scorpio Moon, Scorpio Rising. Clarify please. Thank you, thank you, thank you. Oh, Aquarius, Virgos di sini. Berusaha untuk semangatin diri, berusaha untuk the star energy, berusaha untuk semangatin diri ya, motivasi diri, ngejar mimpi masa depan. Ini juga bisa lambang masa depan, the star from the heaven. So berusaha untuk memulihkan diri, perasaan terutama. Tidak lagi mau merasakan hal-hal yang masa lalu. Bermimpi, berharap semuanya baik-baik aja. The Hermit energy melihat perjalanan baru sebagai perjalananmu sendiri, tidak melekat dengan memori-memori yang sudah terjadi. Oke. Ini energi cukup bagus karena Major Arcana, and ini energi tarot reader ya, ada Hermit dan The Star. Ini energi pemulihan, dan ini datangnya bergerak dengan kekuatan alam semesta. So perlu bijaksana melihat dengan detail, dengan kesadaran spiritual. That's why jika benar katakan benar, jika salah katakan salah. Bersikap lebih putih atau jujur. Archangel Gabriel. So detail, lihat, bicara yang benar. Oke, yang lahir dari hati kamu dan intuisi kamu. Mungkin kamu ngerasa sendiri memulai perjalananmu, tapi bergeraklah dengan mimpi besarmu. Ya. Oh, Eight of Swords. Okay, it's not good. Ya, memori kita nggak bisa restart. Apapun yang udah ada tercatat di memori kita. Aquarius, mungkin hubungan kamu berakhir sama dia. Kamu menarik diri. Kamu ngerasa dia nggak bisa pahami kamu. Terlalu dingin hati kamu sekarang ya. Aquarius, bisa kamu dealing dengan seorang yang sangat superior, sehingga kamu dibawa kendali dia. Suara hati kamu seperti bicara ke kamu untuk melepaskan, meninggalkan dia. Dan ini hubungan sudah berakhir. Kamu ngerasa hubungan ini tidak akan pernah bisa berhasil. Atau kamu dealing dengan seseorang yang bicaranya cukup menyakiti hati kamu. Kamu pakai perasaan kamu karena kamu cinta sama dia. Tapi dia sangat mudah menyakiti hatimu. Hubungan kalian berakhir. Atau mungkin digantung. But ini hubungan berakhir. Oke. Ini kalau kita reading couple ini bisa clarify, but ini karena arti hadir kita nggak bisa ya, supaya fair sama reading yang lain. Itu sama dengan Aquarius dan Virgos. Oke. Energi dia Six of Pentacles. Ini hak karma yang dibayar. Ya, terutama dengan Aquarius. Libra. Bayar karma. Ada tindakan masa lalu, bayar karma. Jadi dia ngerasa kamu tuh baik sama dia. Itu memang tugas kamu baik sama dia. Karena kamu punya hutang budi, hutang karma, something yang memang harus dibayar gitu. Ngerti nggak? Atau secara finansial, dia sangat stabil. Jadi kamu ngandelin dia, vice versa. Terutama dengan Aquarius.
Seperti kamu punya sesuatu dan itu kamu harus bayar, dan dia ngerasa itu memang kewajiban kamu. Kewajiban kamu sayang sama dia, kewajiban kamu cinta sama dia, kewajiban kamu ngebahagiain dia. Itu kewajibanmu. See? Bayar karma. Kalian udah lama bersama. Dia merasa dalam hubungan ini dia secara finansial sangat stabil. Oke. Four of Cups, stuck. Dia mau jadi superior, kendaliin kamu. Dan dia stuck dengan dirinya. You know what? Ada banyak orang stuck dengan dirinya, tentu apalagi dengan egonya. Dia merasa ketika dia datang dalam satu circle atau dalam satu relationship, dia merasa dia harus kontrol itu. Dia yang harus ngelit hubungan itu. Nah ini, dia kejebak di situ. Itu zona nyamannya dia. Zona nyamannya dia adalah dia ada di zona nyaman memimpin satu circle hubungan apapun itu. Oke. Zona nyamannya dia. See? Nine of Pentacles. Seseorang yang merasa dirinya memang layak ada di posisi dia gitu loh. Memang dia layak untuk diperjuangkan. Memang dia layak untuk dicintai. Karena dia secara materi, terutama finansial ya, Earth sign energy, Capricorn, Taurus, Virgos. It's Aquarius, Virgos. Okay, so dia tidak banyak bicara, situasi stuck, dia tidak akan memulai bicara. Knight of Swords datang dengan Nine of Pentacles. So, kalau kamu akhiri hubungan, tinggalkan dia. Dia nggak akan begging mengejar kamu dan mempertahankan hubungan. Tidak akan. Seorang yang tidak ingin dikendalikan sama kamu, tidak mau dibawa kendali kamu. Ya memang hubungan bukan tentang siapa yang harus dikendalikan, siapa yang mengendalikan. Itu bukan tentang itu. Tapi karena dia merasa secara finansial dia lebih sukses dari kamu, atau lebih mumpuni dari kamu, so I think Februari cukup chaos di hubungan kamu sama dia. Good news, kamu bisa keluar dari situasi stuck. Kamu bisa sendiri dengan menemukan kesendirian kamu dengan kenyamanan kamu, sekalian kamu pulihkan diri kamu dan lepas dari superioritas atau controlling seseorang. Kamu merdeka. Positifnya kamu dapat kemerdekaan kamu, freedom. Negatifnya, keputusan kamu ini, ketika kamu pengen pisah, keputusan kamu ini jangan pernah ada ekspektasi untuk dia begging, berusaha bertahan, bikin effort. Itu big no. Okay? Big no. So don't put your expectation for some condition or situation. No. Kalau kamu memang pengen pisah, just do it and then focus on your life. New beginning, new pattern, new path and new journey. Yourself. Ya. So ketika kamu bilang putus sama dia, kamu harus bilang sama diri kamu, this is about me, my freedom, my happiness, my love, my life. Kamu harus afirmasi itu supaya kamu nggak noleh ke belakang. Karena jangan ada harapan kalau dia begging sama kamu. No, itu big no banget. I look for you everywhere ini dia memang ngeliatin kamu. Dia cinta sama kamu. Sih kayak dia ngerasa kamu sangat beruntung dapetin dia karena secara finansial dia sangat mumpuni di sini, vice versa. And
ya dia memang mengulangi semua percakapan kalian, dan ya ini dia juga ngerasa emang kita udah berpisah. See, don't put your expectation, karena kamu nggak mau terjebak dengan dia gitu. Kamu nggak bebas jadi diri kamu sendiri. See, waktunya untuk memulihkan diri. So dia terima keputusan kamu untuk berpisah. Jika kamu mau berpisah, ini bakalan berpisah. Kalau kamu mau bertahan, kamu yang harus bertahan, dia enggak. Kamu jangan pernah punya ekspektasi dia berubah. Itu big no banget. Kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu, yes. But mungkin kamu dealing dengan seorang narcissistic or superior people. So ini sangat susah gitu. Dia nggak mau berubah. Dan keyakinan kamu bahwa seorang akan berubah, kalau dia mau, itu harus dorongan dari diri sendiri. Itu bener banget, dia nggak akan mau berubah. Karena emang nggak mau berubah gitu loh. Beberapa punya hutang budi di sini. Iya. Oke. Arti hadir kamu, Queen of Swords di sini, Libra di sini aja. So dia berpikir, ya, dia berpikir dengan criticize dia, knowledge dia. Oke. Ya, ditegakkan gitu loh. Ini orang yang berbuat, mungkin kamu dealing dengan seseorang yang kalau dia berbuat baik itu dia nyatet gitu bahwa dia baik sama si A, si B, si C. Si A, si B, si C itu punya sesuatu sama saya gitu, harus dibales gitu setidaknya, atau harus punya koneksi yang baik. Dan atau mungkin kamu dealing dengan seseorang yang sangat kaku gitu pemikirannya. Oke. Seven of Pentacles. Dia kalau berbuat baik itu dia ngerasa dia akan nunggu gitu orang lain yang dia berbuat baik itu harus balas gitu. Gimana ya? Dia ngerasa hutang budi. Jadi kayak kalau dia berbuat baik, orang itu berhutang budi sama dia. Jadi kayak kesannya sih nggak tulus ya berbuat baik, atau belum lolos di ujian keikhlasan. Ya, ujian keikhlasan itu level tertinggi ya. Damai kan, ikhlas itu kan berdamai dengan semua hal. Kalau kita bantu orang itu ternyata lebih sukses dari kita. Nggak boleh dong kita bilang, kamu hutang budi sama saya, kamu begini, apapun yang dilakukan orang itu nggak akan bisa ngebayar hutang budi. Itu nggak tulus kan artinya. Dia mungkin belum lulus di ujian ketulusan karena pemikiran tentang perhitungan apapun itu, kecerdasan dia, bahwa dia kalau berbuat baik, orang yang berbuat baik itu harus bayar harga gitu, kayak hutang budi. Oke. Dia tunggu sampai berbuah kebaikan dia sama orang lain. Jadi ini ujian, dia belum lolos ujian ketulusan, keikhlasan di sini. Two of Pentacles di sini seperti seorang yang begitu membingungkan kamu. Kalau kamu tanya apa kamu berarti untuk dia, kamu dealing dengan seseorang yang selalu membenarkan apa yang ada di pikiran dia. Kamu dealing dengan seseorang yang mungkin saat ini lagi kebingungan karena dia tidak menerima apa yang dia pikirkan. Oke. Ketika kamu berarti untuk dia, ketika kamu berarti untuk dia, ketika kamu bisa memuaskan semua yang ada di pikiran dia atau semua yang dia ucapkan. Jadi kayak hubungan ini kayak pemimpin sama anak buah gitu loh. Pemimpinnya komando, anak buahnya harus nurut gitu.
Jadi kalau dia komando, kamu lakukan, kamu berhasil, ya itu kamu berguna untuk dia, berarti untuk dia. Tapi kalau kamu belum berhasil dan gak bawa sesuatu untuk dia, itu kamu belum berarti untuk dia. Jadi kayak hitung-hitungannya tuh kenceng banget. Soalnya di sini ada energi Six of Pentacles, Seven of Pentacles, Nine of Pentacles. Oke, dia nunggu, dia kalau berbuat baik, dia nunggu orang yang dia berbuat baik itu balas kebaikannya itu. Dan itu nggak pernah cukup. Terutama dengan Aquarius. Libra di sini. Ya, kamu berarti untuk dia ketika kamu berhasil melakukan apapun yang dia inginkan. Dan fase ini di Februari dia cukup kebingungan, lebih silent treatment di sini. Bisa dia punya pilihan lain untuk terus memaksakan kamu, mengendalikan kamu. This is you, Scorpio energy, bottom of the deck, this is your energy. So kamu maunya berubah, keluar dari koneksi ini, gak mau lagi, mau masuk di fase perjalanan kamu yang baru. Kamu gak mau lagi ada di hubungan yang superior, kamu gak mau lagi dikendalikan. Kamu ingin punya kebebasan bicara, kamu ingin punya kemerdekaan untuk berpikir, kemerdekaan untuk berkreativitas. Kamu gak mau bergantung, terikat, melekat dengan seseorang yang tidak membawa pada hubungan yang equal. This is about transformation, this is about you. February, this is about Scorpio to change the life direction. I think Februari kamu akan mengungkapkan kebenaran dari sisi kamu. Karena kamu sudah berdamai dengan situasi. Kalau berpisah, kalaupun berpisah, kamu mulai lagi dari awal dalam kehidupan kamu. Kamu sudah berdamai dengan situasi terburuk sekalipun. Kamu ngerasa kerja keras di sini selama ini. Terutama di sini about Gemini. Ya, kerja keras yang kamu lakukan, komunikasi yang sudah kamu kasih ke dia untuk saling memahami, untuk bisa mengenal kamu, itu nggak bekerja dengan baik. Makanya hubungan ini seperti hubungan atasan sama bawahan ya kalau menurut saya. Yang satu sangat superior. Gemini energy. This is about the lovers. This is about how to communication with love, with heart, with kindness di sini. And it's not work. No. So that's why kalau kamu memang ingin hubungan ini berakhir, jangan lagi punya ekspektasi dia akan begging atau apa. Kemudian dengan seseorang yang sangat superior dan maybe narcissistic. Ace of Pentacles, this is about Taurus energy. So this is about new beginning. Okay. It's like perpisahan yang sangat dramatis menurut saya. Karena semua kerja keras kamu tuh kayak itu nggak berharga di mata dia. Enggak penting di mata dia sih. This is about money. Ya, bagaimana kita digunakan oleh money atau money yang gunakan kita. Materi itu kayak pedang bermata dua. Kadang kita merendahkan orang lain karena orang lain itu nggak sekaya kita gitu kan. Kita lihat orang lain tuh dari berapa besar atau berapa tebal dompetnya dia atau kekayaan dia. This is about money. Selama ini kamu dikendalikan sama dia karena mungkin dia cukup superior atau powerful dengan materi. Kamu ngerasa digunakan oleh uang, jadi kamu nggak ngerasa dianggap, nggak dihargai. Karena memang kamu secara finansial belum seperti dia. Bottom of the deck, creation. This is about creation, new beginning. Do what you want to do to make you happy. Kadang kita mengejar kekayaan, kekuasaan, jabatan, harta, pasangan. Kita kejar itu karena ambisi dan ego kita.
Kita lupa bahwa hidup ini harus bahagia. Caranya bahagia gimana? Nikmatin hidup. Bisa menikmati hidup di situasi yang jangan dibikin ribet gitu hidup ini. Gimana cara ngomongnya? Karena kita bikin ribet hidup kita tuh dengan status sosial kita, dengan bagaimana orang menilai kita gitu. Itu dibikin ribet ya hidupnya. Jadi gimana caranya kreativitas creation ini kayak gini? Lakuin apapun yang buat lu bahagia di sisa-sisa hidup lu. Jangan kebahagiaan lu bergantung sama kesuksesan education, karena status sosial melihat oh pendidikan lu apa, atau karena status sosial ngelihat lu oh udah sukses, udah punya materi, udah punya jabatan. Nggak usah. Coba di mana titik lu ngerasa bahagia, disitulah harus ada kreativitas untuk lu stabil di situ gitu, bertahan di situ. Ya, saya banyak ngelihat sih orang yang punya banyak segala macam gitu, tapi dia nggak bahagia gitu, nggak nikmatin hidup gitu, karena khawatir dengan materi yang dia punya gitu. Semakin banyak materi semakin berat gitu standar kebahagiaan gitu, nggak sesederhana saat kita waktu diciptain gitu loh. Esensi kebahagiaannya itu udah fake banget gitu. Gimana caranya ngomong? Ya memang kita hidup butuh uang gitu loh. It's about money. Yes, bisa bahagia kok kalau ada uang. Tapi jangan sampai gara-gara uang ini kita tuh gak menikmati hidup gitu. Kita kerja, materinya kita timbun-timbun, tapi kita nggak punya waktu untuk istirahat, kita nggak punya waktu untuk berlibur, atau kita nggak punya waktu untuk menikmati apapun yang sudah kita hasilkan gitu loh. Karena kita ketakutan untuk merugi atau tidak mendapatkan selebih-lebihnya, sebanyak-banyaknya materi. Juga nggak kenal rasa cukup di sini. Tapi I think this is about transformation. So 2024 ini, terutama Februari ya, kamu berubah banget gitu sama pasangan kamu ini, terutama Aquarius, Gemini, Virgos ya. Kamu berubah gitu cara pandang kamu tentang mereka. Cara kamu melihat mereka itu adalah cara yang baru. Cara yang baru dan lebih bisa membuat kamu hidup dalam merasa bahagia. Tentu dengan cara yang lebih sederhana. Clarify, Scorpio, Februari 2024. Clarify, please clarify. Thank you. Udah berapa menit nih? Udah 33. Okay. Third ray of creative intelligence. See? Kecerdasan. Si creativity, kecerdasan di sini. See? Jadi sederhanakan kebahagiaanmu. Jangan sampai gue baru ngerasa bahagia pas gue punya handphone merek A misalnya. Atau gue baru merasa bahagia kalau gue punya tas merek H gitu. Atau gue merasa bahagia kalau gue bisa punya rumah mewah gitu. Itu kayak kita yang bikin susah gitu hidup kita sendiri, standar kita gitu loh, ego kita. Oke, so pakai kecerdasan bahwa esensi kebahagiaan itu definisi kamu apa, sampai titik bahagiamu sampai mana gitu ya. Oke. Bottom of the decks, 7 ray of ritual, order and ceremony. See? Pembebasan, kemerdekaan. Oke. Merdekakan diri kamu. Apapun ritual standar yang definisi kebahagiaan kamu yang ribet itu, asal harus ini, asal harus itu. Gue mau bahagia asal. It's not exist anymore. Harus punya titik kesadaran bahwa bahagia itu apa sih?
sederhanain aja gitu bahagianya. Kalau dikasih anugerah materi, kelimpahan, ya mungkin itu bagian dari kebaikan pencipta kita. Tapi kalau nggak dapet itu pun masih bisa bahagia. Saya makan sayur asam sama tempe aja udah bahagia banget. Apalagi pakai lenca sama oncom, enak banget. Tapi itu standar ya, standar kebahagiaan saya itu memang segitu doang sih. Oke? Terima kasih, terima kasih, terima kasih.